Teman-teman dan sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin membawa Anda untuk berkenalan dengan sekelompok fungisida yang sering disebut sebagai fungisida kontak protektif, yakni sekelompok fungisida non-sistemik yang bekerja sebagai multi-site inhibitor. Fungisida ini biasanya disarankan untuk digunakan sebagai protektan yang disemprotkan sebelum tanaman sakit sebagai pelindung. Karena itu fungisida ini bersifat protektif. Kelompok fungisida kontak protektif dalam tabel FRAC pada tahun 2021 masuk dalam grup M, yaitu Chemical with Multi-Site Activity, mulai dari M01 hingga M12 sebagai berikut. Ini adalah fungisida kontak protektif yang terdiri dari senyawa anorganik, yakni M01, senyawa tembaga, termasuk di dalamnya tembaga sulfat, tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida, dan sebagainya. Kemudian kelompok M02 adalah senyawa belerang. Mulai dari kelompok 3 ini terdiri dari senyawa organik sintetik, yakni M03 adalah semua senyawa ditiokarbamat seperti misalnya verbam, metiram, mankosep, manep, propinep, tiram, ziram. Kemudian M04 adalah senyawa ftalimid seperti kaptan, kaptafol, dan volvet. M05 adalah senyawa kloronitril, anggotanya hanya ada satu, yakni klorotalonil. Kemudian senyawa organik sintetik lainnya adalah M06 sulfamid seperti diklofluanid dan tolilfluanid. Kemudian M07 adalah senyawa guanidin seperti guasatin dan iminoktadin. M08 adalah senyawa triasin, contohnya anilasin. M09 senyawa quinon, anggotanya hanya satu, ditianon. Lalu kelompok M10 adalah gumoksalin seperti sinometionat dan quinometionat. M11 maleimid seperti fluoroimid, dan M12 tiokarbamat, anggotanya hanya ada satu, metasulfokarb. Fungisida monosite inhibitor atau single site inhibitor atau site specific inhibitor bekerja hanya pada satu proses metabolisme jamur, seperti misalnya fungisida triasol bekerja dengan menghambat sintesa sterol pada membran sel jamur. Kemudian fungisida tiofanat misalnya bekerja dengan mengintervensi pembentukan tubulin yang nantinya akan menjadi mikrotubul pada kerangka sel dan sebagainya. Jadi monosite inhibitor adalah bekerja hanya pada satu proses metabolisme jamur. Sedang fungisida multisite inhibitor bekerja pada beberapa proses atau non-spesifik dari metabolisme jamur. Kalau saya andaikan pada kelompok tentara misalnya, maka monosite inhibitor adalah satuan-satuan tentara yang hanya memiliki satu macam senjata. Misalnya mereka hanya bersenjata pentungan, ada yang hanya bersenjata tombak, ada yang hanya bersenjata pedang, dan sebagainya. Sedang multisite inhibitor adalah satuan-satuan tentara yang mempunyai banyak senjata. Mereka mempunyai baik pentungan, ditambah dengan tombak, ditambah dengan pedang, ditambah dengan pistol, bahkan mereka juga membawa bom. Demikianlah kira-kira analogi fungisida monosite dan multisite inhibitor. Fungisida multisite inhibitor tidak menimbulkan kekebalan pada jamur patogen terhadap fungisida. Oleh karena itu fungisida ini disebut juga sebagai fungisida dengan risiko rendah. Hingga saat ini tidak ada laporan terjadinya kekebalan jamur terhadap fungisida multisite inhibitor seperti fungisida kontak protektif tadi. Kemudian sifatnya yang multisite inhibitor
menjadikan fungisida kontak protektif mempunyai spektrum pengendalian yang sangat luas, yang mampu mengendalikan berbagai jenis jamur patogen dari kelas Deuteromycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan kelompok-kelompok yang dulu disebut Oomycetes dari fungal-like organism. Jadi fungisida multisite inhibitor ini mempunyai spektrum pengendalian yang sangat luas, bisa mengendalikan berbagai macam jamur patogen. Karena fungisida ini bersifat non-sistemik atau tidak sistemik, fungisida ini hanya menempel di permukaan daun-daun tanaman, tidak diabsorpsi oleh daun-daun tanaman, oleh karena itu mudah tercuci oleh air hujan atau siraman air pengairan, kemudian harus diaplikasikan lebih sering dan juga harus diaplikasikan secara merata sampai di balik helaian daun bagian bawah. Dan sifatnya yang non-sistemik, maka fungisida kontak protektif ini hanya membunuh jamur patogen yang berada di luar jaringan tanaman secara kontak. Jadi seperti yang dilihat dalam slide, misalnya hanya spora-spora jamur yang ada di permukaan daun atau hifa atau miselium yang kebetulan berada di permukaan daun yang dapat dikendalikan oleh fungisida kontak protektif ini. Kemudian fungisida kontak protektif disarankan untuk diaplikasikan sebagai protektan atau pelindung sebelum tanaman sakit untuk membunuh spora dan hifa jamur yang jatuh ke permukaan daun. Jadi misalnya daun sudah dilindungi dengan fungisida kontak protektif, kemudian ada spora jamur yang menempel di permukaan daun atau hifa, potongan hifa yang menempel di permukaan daun, dia kemudian akan mati sesudah berkontak atau terkena oleh fungisida kontak protektif tadi. Fungisida kontak protektif juga sering diaplikasikan bersama-sama dengan fungisida sistemik kuratif untuk memperluas spektrum pengendalian sehingga bisa memberi efek perlindungan dan efek penyembuhan, dan juga mengurangi risiko dari fungisida risiko tinggi. Seperti diketahui bahwa ada beberapa fungisida yang dikategorikan sebagai fungisida berisiko tinggi, yakni fungisida yang cepat sekali menimbulkan kekebalan pada jamur. Maka dengan mencampur kontak protektif dan sistemik kuratif ini mengurangi risiko dari fungisida sistemik kuratif yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian juga karenanya mengurangi risiko berkembangnya kekebalan jari jamur patogen terhadap fungisida. Jadi campuran fungisida kontak protektif dan sistemik kurang lebih seperti ini. Jadi butiran-butiran yang biru ini adalah yang kontak protektif, akan melindungi permukaan daun dari spora dan hifa yang mungkin mendarat di permukaan daun. Sedangkan yang sistemik kuratif dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman untuk mengendalikan penyakit yang sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Ini adalah kurang lebih perkembangan dari penyakit pada tanaman. Biasanya mula-mula spora atau potongan hifa jatuh di permukaan tanaman. Kemudian spora akan tumbuh dan benang-benang jamur atau hifa akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Kemudian tanaman akan sakit, menunjukkan gejala-gejala bahwa tanaman sakit. Kemudian akan jamur-jamur akan menghasilkan spora lagi. Jadi sampai dengan hifa masuk ke dalam jaringan tanaman, biasanya gejala penyakit belum kelihatan. Sedangkan kalau sudah mulai daun-daun luka, gejala sudah mulai kelihatan.
Dan biasanya fungisida non-sistemik kontak protektif digunakan sebagai tindakan pencegahan supaya spora tidak tumbuh, sedangkan fungisida sistemik atau fungisida translaminar digunakan pada stadia akhir dari pertumbuhan jamur untuk menyembuhkan atau membunuh jamur-jamur yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Akan tetapi, karena spora penularan itu terjadi, itu bisa terjadi kapan saja, baik dia pada tanaman yang masih kecil maupun tanaman yang sudah berkembang dan sebagainya. Jadi sepanjang pertumbuhan tanaman terjadi penularan oleh spora atau potongan hifa atau cara penularan yang lain, maka praktis sepanjang pertumbuhan tanaman dalam musim itu, tanaman harus dilindungi baik oleh fungisida kontak protektif maupun oleh fungisida sistemik atau translaminar. Jadi harus fungisida kontak protektif harus diaplikasikan praktis sepanjang musim tanamnya. Biasanya saya menganalogikan bahwa campuran antara fungisida kontak protektif dan fungisida sistemik ini sebagai pagar dan kucing. Jadi misalkan kita membangun sebuah rumah, maka agar tidak ada tikus masuk ke dalam rumah kita, maka di sekeliling rumah kita beri pagar, dan pagar ini adalah fungisida kontak protektif. Akan tetapi kalau tikus atau penyebab penyakit sudah masuk ke dalam halaman atau ke dalam rumah kita, maka pagar tidak akan mampu mengejar tikus tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memelihara kucing untuk menangkap tikus yang sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan pagar. Jadi kucing ini adalah fungisida sistemik yang bersifat kuratif. Di pasaran kita juga banyak bisa memperoleh fungisida kontak protektif yang sudah dicampur sebagai ready mix dengan fungisida sistemik atau translaminar yang bersifat monocyte inhibitor. Kita bisa membelinya pada formulasi yang sudah jadi atau ready mix. Seperti contohnya adalah Mancozeb yang ditambah dengan mefenoxam, Mancozeb ditambah simoxanil, Mancozeb ditambah Flumor, Propineb ditambah fluopicolid, klorotalonil dicampur dengan mandipropamid, kemudian klorotalonil dicampur dengan simoxanil, dan lain-lain dan sebagainya. Sampai di sini dulu bahasan kita mengenai fungisida kontak protektif. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang berbeda dengan bahan bahasan yang berbeda. Dan akhirnya terima kasih atas perhatian Anda.